karena persaingan ketat. Kedua, AI menjadi saingan juga. Shalom semuanya, saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang kembali bersama saya di channel Kristen Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dawatoni yang pasti di dalam ngopi bareng Pak Dawatoni, di mana Pak Dawatoni memberitahu bahwa generasi sekarang bakal kalah dengan AI. Dan Pak Dawatoni sekarang mulai membicarakan tentang AI, yaitu intelijen intelektual, di mana semua akan memakai robot atau bisa dibilang komputer buatan, dan manusia akan kalah. Ya, ini benar sekali. Aduh, tidak saja ya, kita berdoa kita tidak kalah dengan AI ini. Kita masih bisa bersaing dalam bisnis, keuangan atau apapun ya. Karena sekarang ini zaman modern serba-serbi menggunakan AI. Dan sebelum kita ke video ya tentunya, saya ingin membacakan setonongan firman Tuhan untuk kalian. Firman-Nya ada di 2 Raja-Raja 7 ayat 2. Yang berbunyi, tetapi perwira yang menjadi orang kepercayaan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Ya, situasi mungkin terlihat makin buruk, tetapi mempercayai suara Tuhan adalah pilihan terbaik. Sedia setonongan firman Tuhan, selanjutnya kita ke video bersama Bapak Pendeta Dawatoni. Videonya. Shalom, Bakti. Shalom, Pak Daud. Ada di mana ini? Di Pekanbaru, Riau, Pak Daud. Oh, Thomas. Pastor Thomas di Tegal ada acara belum selesai, Pak Daud. Ada acara keluarga belum selesai. Oke. Kita doa ya, Bakti. Ya, Pak Daud. Aku mohon kuasa Elohim bekerja. Recording in Elohim progress. bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya, amin. Ya, Pak Daud. Bakti, Ya, Pak Daud. saat ini kan ada namanya generasi Z. Gen Z, ya, generasi Z. Dan sebentar lagi ini akan dimulai generasi Alpha. Generasi Alpha. Generasi apa itu, Pak Daud? Kenapa disebut generasi Alpha? Kenapa, Pak Daud? Karena semua mulai dari awal lagi. Oh, maksudnya dari awal gimana, Pak Daud? Karena generasi ini nanti mengawali lagi. Karena apa? Mereka yang generasi sekarang ini semua mengawali dari nol kembali. Karena setiap kali orang lulus kerja, dia bekerja sudah harus tahu SPT laporan pajaknya. Harus ada apa? SPT, laporan pajaknya, Pak Daud. Kedua, persaingan yang ketat. Apa, Pak Daud? Kurang jelas suaranya. Persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat. Persaingan yang apa? Ketat. Pertama, perpajaannya, laporan SPT-nya itu berapa? Kedua, persaingan yang ketat. Ketiga, memulai modalnya juga susah. Modal susah. Karena apa? Semua nanti mengharapkan pertama warisan, hibah, wasiat. Mengharapkan warisan orang tuanya, Pak Daud ya. Dan dimodalin orang tua. Yes. Contohnya gini. Ini ada seorang pekerja Ya.
di Jawa Tengah itu gajinya 5 juta. Ya, 5 Gajinya juta. berapa? 5 juta. Nah, setelah itu lauk pauk uang makan 2 juta. Makan 2 juta, tinggal 3 juta lagi. Oke. Ada istri, ada anak. Untuk beli properti 500 juta. 500 juta ya. Katanya dia mimpi. Terlalu jauh ya Pak Daud ya. 3 juta ke Kenapa 500 juta. mimpi? Dia cerita gini. Misalnya saya berhemat 5 juta, ditabungkan, Ya. tinggal 2 juta. Apa cukup? Makan susah, semua dibatasin, dan tidak boleh sakit. Dan tidak boleh apa? Sakit. Dan tidak boleh kena masalah apa-apa. Itu perlu waktu 10 tahun. Kalau berapa tadi Pak Daud? Kalau 3 juta ya? Kan 500 juta. Jadi perlu waktu kira-kira Oh, hampir 10 tahun. tahun. Ya kalau 3 juta ya. Nah, 500 juta ya. dia nabung 5 juta per bulan. Berarti setahun 60 juta setahun. Berarti kira-kira 9 tahun kan. 9 tahun baru capai. Waktu 9 tahun mau beli propertinya udah naik. Karena udah kelamaan nih Pak Daud ya. Udah apa? Udah naik. 9 tahun lagi udah naik. Jadi 1 miliar, 2 miliar. Dia ngomong apa? Mimpi. Maka saya disebut generasi apa? Generasi Alpha. Alpha. Mulai dari nol. Nah, yang mengawali itu adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya berhikmat, diberkati Tuhan, ada tanah, ada rumah, ada wasiat, hibah, modal. Memulai dari nol, generasi Alpha ini, awal ini susah dan sulit. Karena persaingan ketat. Kedua, AI menjadi saingan juga. AI ya, jadi nggak banyak pakai manusia nanti Pak Daud ya. Dan ketiga, global. Pasar global. Jadi generasi Alpha ini benar-benar mengawali, merintis dari awal. Gimana menurut Bakti? Apa saran Pak Daud untuk generasi Alpha ini Pak Daud? Apa saran Pak Daud untuk orang yang generasi Alpha ini? Harus belajar berpikir untuk menjadi perintis, pionir, bukan spion. Perintis ya, bukan pewaris ya, perintis. Bukan spion, pion aja, tapi harus pionir, yaitu apa? Perintis, dan harus menjadi entrepreneur untuk memulai dari bawah. Kalau generasi Alpha ini hanya mengharapkan gaji sebagai buruh, karyawan, itu sulit untuk menjadi pengusaha entrepreneur. Gimana menurut Bakti? Betul Pak Daud ya, kalau hitungan tadi memang ya sulit Pak Daud ya, nunggu 10 tahun biar beli ini. Betul Pak Daud. Dan apa-apa sekarang naik inflasi. Yes. Nah, itu 5 juta itu di Jawa Tengah loh ya. Itu sudah kalau orang itu kerja staf kantor atau lulusan S1 loh. 5 juta UMR-nya Jawa Tengah segitu ya, Pak Daud ya. Itu aja sulit. Nah, Jakarta UMR-nya besar, bisa 4 juta lebih, 5 juta. Tapi biaya hidup tinggi. Ya betul Pak Daud, biaya hidup tinggi. Betul. Betul.
Betul? Betul Pak Daud. Jadi generasi alfa ini harus belajar memulai untuk menjadi berpikir menjadi entrepreneur. Tapi Pak Daud, misalnya dia mau entrepreneur tapi nggak ada modal, gimana memulainya Pak Daud? Harus pertama disiplin dan tekun. Kedua, generasi alfa ini kalau ingin menjadi perintis harus berani berjuang, yaitu apa? Berani gagal. Apa? Berani gagal. Dan berani berjuang, yaitu apa? Untuk memulainya harus lewat apa? Pertanian. Memulai dari pertanian. Harus kreatif. Yes. Karena ingat, generasi alfa ini nanti banyak yang mengharapkan warisan, hibah, wasiat, dan dimodali orang tua. Tapi Pak Daud termasuk generasi alfa Pak Daud ya. Kalau dulu yang bisnis plastik. Kalau saya bukan generasi alfa, generasi yang sudah berjuang. Ya tapi Pak Daud juga saya dengar ceritanya dari nol juga Pak Daud, yang jual plastik, jadi pengusaha pabrik plastik. 100.000 sampai jadi pabrik, satu Nah, berkembang. Termasuk generasi alfa juga dari nol. Jadi tahun ini bukan generasi, sekarang ini kan generasi Z, berikutnya generasi apa? Alfa. Alfa. Gimana Bakti? Betul Pak Daud. Setuju. Betul. Setuju gimana? Ya memang kebanyakan seperti itu nanti yang terjadi Pak Daud. Kalau nggak ada hibah atau warisan orang tua agak susah. Memulainya harus kreatif seperti yang Pak Daud bilang tadi Pak Daud. Tekun, harus tekun ya Pak Daud ya. Tekun dan disiplin. Tekun dan disiplin. Gimana Bakti pandangan saya? Ya sesuai kenyataan Pak Daud yang terjadi sekarang. Pandangan Pak Daud sesuai yang terjadi saat ini. Betul? Betul Pak Daud. Nah, betul. Dan zaman sekarang banyak flexing. Masih muda, untung bisa menghasilkan uang 1 bulan 5 miliar, 3 miliar. Rata-rata bohong. Jadi itu kan yang benar itu Pak Daud. Yang sekarang ini, yang flexing ini menurut Pak Daud nggak mungkin. Belum tentu benar. Tapi ada kemungkinan benar. Ada yang benar, tapi banyak yang tidak. Belum tentu benar, tapi banyak yang tidak. Ya, karena kemarin beberapa kasus kan udah ditangkap orangnya Pak Daud, ternyata nggak benar ya. Yang tipu kan? Tipu-tipu kan? Ya, ada beberapa yang udah ditangkap, ternyata nggak sesuai ya, nggak seperti yang dia sampaikan. Iya, betul? Betul Pak Daud. Nah, namanya generasi apa? Generasi alfa. Tapi Pak Daud juga menurut saya generasi alfa Pak, tapi sukses Pak dari plastik. Gimana? Pak Daud juga termasuk generasi alfa, karena Pak Daud memulai dari nol. Apa? Iya. Pokoknya nanti memulai dari nol. Generasi alfa nanti ini banyak yang mengharapkan apa? Warisan orang tua, hibah, wasiat. Gimana? Betul Pak Daud. Ya betul Pak Daud. Tapi saya penasaran nih Pak Daud. Saya bukan generasi alfa, tapi generasi perintis. Beda ya Pak Daud? Kan memulai dari nol, merintis. Nol ya. Nah, kalau ini alfa itu mengawali dari awal ya. Hampir sama Pak Daud. Nah, coba gini. Coba tiba-tiba langsung punya uang 10 miliar. Langsung itu dipanggil pajak. Uang dari mana, asal dari mana, perpajaannya gimana. Betul? Betul. Karena dianggap nggak wajar ya padahal ya tiba-tiba. Jadi
Makanya segala sesuatu nanti perketat perpajaan. Itulah generasi alfa. Menurut Bakti gimana? Betul Pak Daud, yang Pak Daud sampaikan sesuai realita. Betul? Betul. Betul Pak Daud. Ya, oke Bakti, tanya jawab. Tanya jawab ya. Baik, kita langsung ke tanya jawab ya. 5 orang akan didoakan Pak Daud. Langsung dibuka kamera ya, buka suara. Yang pertama, Noksana Cikarang. Silakan Bu. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton tentunya di video atau khotbahnya Bapak Pendeta Daud Tony, dan juga saya ucapkan terima kasih subscribe dan dukung channel Inspiratif, like, komen, dan juga sebelum saya undur pamit, saya ingin mengingatkan tetaplah dukung channel Kristen Inspiratif dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan juga sekaligus saya ingin membacakan satu renungan Tuhan tadi ya, untuk mengingatkan sekali lagi. 2 Raja-Raja 7 ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi orang kepercayaan raja menjawab abdi Allah. Katanya, "Siapapun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri." Itu dia renungan firman Tuhan. Saja saya undur pamit. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan konten-konten yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.